Sore, shalom. Shalom. Shalom keluarga PCC. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Merdeka. Merdeka. Ya, kita bersyukur ya, bersukacita hari ini kita mendekati hari kematian Tuhan Yesus. Kita mengingat begitu besar pengorbanannya. Pada hari ini kita pun sudah merdeka dan kita menikmati kasih karunia-Nya. Kita akan menikmati firman-Nya, kuasa melayani ya, seperti Tuhan Yesus waktu di dunia melayani kita ya. Kita pun semua siap melayani. Amin. Mari kita berdoa ya. Bapak, kami bersyukur karena pada sore hari ini kita beribadah bersukacita Bapak untuk memperingati akan penebusan-Mu, kasih-Mu, darah-Mu tercurah bagi kami. Kami bersyukur Bapak mengalami kemenangan dan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapak, kita akan bersukacita rahmat-Mu, anugerah-Mu yang besar dalam setiap anak-anak-Mu, keluarga besar PCC di tempat ini Bapak. Kami percaya mujizat demi mujizat akan terjadi bagi setiap anak-anak-Mu, melangkah demi langkah mereka menghadapi perjalanan hidup ini karena mereka bersama-Mu Bapak, karena mereka selalu mengalami kemenangan dan kemerdekaan dalam hidup mereka masing-masing. Kami berkumpul dalam keluarga besar PCC ini Bapak, kami bersukacita akan menikmati kasih anugerah-Mu yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita rayakan Jumat Agung ini kasih Tuhan begitu luar biasa karena kita lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Mana tepuk tangannya? Wow.
berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, bersama Dia ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat iman-Nya, tapi kemenangannya ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya, ku mengangkat iman-Nya, pasti kemenanganku menang. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita ingat kasih-Nya yang teramat besar bagi setiap kita. Haleluya. Begitu besar kasih Bapa, Kau berikan anakmu-Nya, di saat aku percaya kasih menyelamatkanku.
salibmu ku mengenal Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat karena salibmu ku hidup karena salibmu
kasih anugerah-Mu, sungguh besar rahmat-Mu bagi kami, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, dan bagi setiap keluarga kami Tuhan. Sungguh besar Tuhan, karya-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan, tak terkatakan, tak dapat kami ukur besarnya kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan hari ini kami mau merayakan apa yang sudah Engkau lakukan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau merayakan kebaikan-kebaikan, dan hari ini kami memperingati ketika Engkau benar-benar Tuhan melayani kami dengan nyawa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Roh Kudus, Kau yang pimpin kami di hati kami, Kau yang membuat kami terus berfokus pada Engkau, dan kami terus Tuhan menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber daripada kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua berkata, amin. Apa kabar hari ini? Haleluya. Merdeka. Merdeka. Hari ini siapa yang sepanjang minggu ini merasakan kasih Tuhan? Saya semua. Semuanya? Amin. Katakan, aku dikasih Tuhan Yesus. Aku disayangi oleh Tuhan Yesus. Katakan kita, kamu juga aku sayangi. Kamu juga aku kasihi. Amin. Amin. Kau saudaraku. Kau anakku. Ya, hari ini kita mau memperingati suatu berita yang bagi orang dunia itu adalah suatu apa? Kebodohan. Ya, kita bahas hari ini tentang kebodohan. Ya, kuasa dan pelayanan. Nanti jangan kasih makan nanti. Kalau kita lihat di 1 Korintus 1, ya, ini tentang berita ini ya, 1 ayat 23 sampai 24, saya bacakan ya. 1 Korintus 1 23 sampai 24. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Memberitakan siapa? Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi itu suatu kebodohan. Tetapi ya, untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Amin. Siapa yang di sini orang Yahudi? Tidak ada ya. Siapa yang di sini orang bukan Yahudi? Bukan Yahudi ya, tapi Yahudi ya. Ya. Jadi kita orang-orang yang terpanggil, ya. Baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, kita orang bukan Yahudi yang terpanggil. Kristus adalah kekuatan Allah. Berita tentang salib Yesus ini adalah berita tentang kekuatan Allah. Karena itu Kristus disalib, Kristus mati, tapi kok malah dibilang kekuatan Allah. Makanya orang dunia bilang ini kebodohan. Ya, saya beberapa kali di komen ya di YouTube ya, dia dibilang bodoh kita mengaku Yesus sebagai Tuhan. Ya saya bilang, puji Tuhan, kamu menganggap ini bodoh karena memang sudah dikatakan di Alkitab. Saya kasih ayatnya, ya kan? Orang yang tidak mengenal kasih Kristus, ya, tidak menerima Injil, orang yang bukan orang terpanggil, akan berkata berita ini berita kebodohan. Ya, jadi mungkin dulu kita bodoh, menganggap ini berita kebodohan. Ya, saya juga sempat pernah menganggap ini berita kebodohan. Ya, oh jelas dia disalib, mati, dikubur, kok itu kekuatan Allah. Ya, makanya kita sekarang bahas Markus 4 dan 41. Ya, intro ini. Ini infonya agak lama ya.
Markus 4 ayat 41. Baca, silakan. Saya cepat. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Siapa gerangan orang ini? Ya, di saat itu orang lihat Yesus ini manusia, amin. Ya, tetapi kok manusia sama dengan kita ini kok punya otoritas yang sedemikian rupa. Ya, angin dan danau pun taat kepadanya, amin. Hari ini, ya, angin dan danau taat sama kita enggak? Taat ya. Anak kita taat ya. Ya. Nah, siapa orang ini sehingga angin dan danau? Jadi kita tentang waktu Yesus ini, siapa sih sebenarnya Yesus ini? Ya. Ketika Tuhan menciptakan dunia fisik ini, ya, beserta semua penghuninya, ya, Dia sudah memberikan wewenang kepada manusia. Untuk apa? Untuk menaklukkan ciptaannya. Jadi Dia ciptakan ada bebek, ada lumba-lumba, ada pohon, ada singa, ada buaya, ya. Tuhan mau kita ini menaklukkan, punya wewenang, punya kuasa atas segala ciptaannya itu. Bukan kita yang menciptakan, tapi kita diberikan wewenang untuk menciptakan. Sehingga ketika waktu Adam dan Hawa, ya, berkata, kamu belum ada namanya ya, kamu tak kasih nama buaya. Manut, dipanggil ya manut. Ya, kamu saya kasih nama entok misalkan, ya manut. Ya. Semuanya diperintah sama manusia, mereka manut semua, taat. Karena yang pegang wewenang siapa? Manusia, ya. Walaupun Tuhan masih memiliki alam semesta ini serta seluruh isinya, semua masih milik Tuhan, tapi Dia memberikan kendali atas bumi kepada manusia. Amin. Ya, kita lihat urutannya dulu. Ya. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, wewenang ini, kuasa ini cenderung malah untuk melawan Allah. Sang pencipta oleh karena dosa dia cenderung apa? Melawan penciptanya. Itu yang terjadi. Ya. Binatang-binatang juga tidak ada yang mau taat lagi pada manusia. Ya, kecuali Allah. Elah. Mereka dideketin malah gawuk, malah nyopot, ya kan? Jadi memang walaupun Allah tidak menjadikan semua hal buruk itu terjadi, ya kan? Tapi karena dosa hal-hal buruk itu terjadi. Ya, bukan kehendak Allah ada hal buruk terjadi di dunia ini. Amin. Ya, karena yang dari Tuhan itu semuanya baik. Tapi Ia tidak mencabut hak manusia, ya, untuk menguasai bumi. Ya, jadi tahu ya urutannya ya. Dia kasih wewenang pada manusia setelah jatuh dalam dosa, ya kan? Dia tetap tidak mencabut wewenang manusia itu. Ya. Manusia tetap punya kehendak bebas. Ya. Sebaliknya Ia menjadi manusia dan Dia mengambil, jadi Dia mau mengambil otoritas itu kembali dengan cara apa? Menjadi manusia. Ya. Dan apa ya? Dan itu bagi dirinya sendiri melalui apa? Melalui penaklukan. Penaklukan siapa yang ditaklukkan? Ya. Jadi tadi urutannya Dia kasih wewenang pada waktu penciptaan pada manusia, semua bumi ini miliknya Dia, tapi wewenang dikasihkan manusia. Manusia jatuh dalam dosa, hal-hal buruk terjadi, tetap wewenangnya tetap ada di manusia. Tapi Dia punya rencana apa? Dia mau ambil kuasa itu lagi untuk dirinya sendiri, ya, supaya kembali lagi, ya. Dan Dia mau otoritasnya itu Dia pegang lagi. Amin. Ya, sehingga apa? Yesus turun ke dunia ini. Amin. Ya, otoritas diambil lagi, sehingga pada waktu Yesus naik ke surga, ya, Dia bilang seperti ini, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Amin. Ya, dengan segala kuasa di surga dan di bumi, dan kemudian Dia memberikan amanat agung kepada murid-muridnya. Ya, Dia ambil lagi kuasa itu, memenang itu, kemudian diberikan lagi ke murid-muridnya melalui amanat agung.
Ya, supaya apa? Supaya kita kembali punya otoritas wewenang atas dunia ini. Anak-anaknya, ya, yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, nah, Yesus yang menjadi manusia mutlak penting untuk memulai semua kuasa itu. Ya, kemudian supaya apa? Supaya yang di surga ini dan yang di bumi ini menjadi milik otoritas Tuhan. Tetapi kemudian melalui amanat agung Dia berikanlah kepada orang-orang pilihan, orang-orang yang dipanggil Dia. Siapa orang-orang yang dipanggil Dia? Angkat tangan. Semua. Ya, sama kita ya. Amin. Amin. Amin ya. Jadi Amin. sekarang statusnya kita dikembalikan lagi seperti manusia awal, ya, punya otoritas, punya wewenang, tetapi ya bedanya apa? Kita dikatakan tidak jatuh ke dalam dosa. Dosa tidak bisa menguasai kita lagi. Amin. 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 Karena dulu belum ada meterai Roh Kudus. Hari ini sudah ada meterai Roh Kudus. Ya, roh kita tidak akan bisa berbuat dosa lagi. Tetapi masalah jiwa, masalah daging belum selesai. Ya, tetapi otoritas itu tetap diberikan kepada manusia. Amin. Ya. Nah, 1 Timotius 3:16. Ini rahasia ya. 1 Timotius 3:16. Ya, siapa boleh baca? 1 Timotius 3:16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh. Ia menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Amin. Rahasia apa? Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita ini. Ya, di dalam ibadah kita ini ada rahasia. Ya, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh. Ya, yang menampakkan dirinya pada malaikat-malaikat diberitakan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya mereka mengenal Allah. Ya, yang dipercaya di dalam dunia diangkat dalam kemuliaan. Ya, jadi Ia sebenarnya adalah Allah yang menjelma menjadi daging dan daging. Ya, itu suatu rahasia besar sebenarnya. Tidak semua orang bisa menangkap rahasia ini. Ya, jadi kalau ada yang sampai bisa tahu rahasia ini, ya itu adalah amin. Ya, Yesus datang dengan kuasa dan otoritas Bapaknya, itu Dia tujuan untuk mengarahkan manusia kepada Allah Bapa. Ya, supaya tidak ke dirinya lagi sendiri atau ke dunia ini. Yesus sudah ada sebelum Yesus ini baru ada di dunia atau sebelumnya sudah ada? Sudah ada sebelumnya. Ya, Yesus sudah ada sebelum Dia datang. Amin. Sebelum ketika bumi ini diciptakan Dia sudah ada. Dan Dia juga yang menciptakan bumi. Ya, Dia setara dengan Allah. Dia juga adalah Allah itu sendiri. Amin. Ya, tapi Ia sebagai Allah, nah ini mulai, ya, Ia mau merendahkan dirinya dan menjadi hamba saat berada di dunia ini. Amin. Untuk menjadi hamba perlu puasa. Perlu puasa nggak untuk menjadi hamba? Ya, ketika di bumi ini Dia tidak lagi mempromosikan dirinya, enggak. Ya, Dia tidak lagi mempromosikan dirinya sendiri, tetapi untuk menyerahkan dirinya sebagai jalan. Ya, sebagai jalan itu kita lihat jalan itu seperti apa sih? Supaya orang lewat. Jalan itu dibikin supaya orang lewat. Amin. Dan jalannya Yesus sudah ada polisi tidur. Ya, yang bikin sakit boyok. Ya. Ia menjadi jalan untuk orang manusia ini datang kepada Bapa. Amin. Ya. Jadi kalau orang ini untuk jalan bersama dengan jalan melalui jalannya Tuhan supaya nyampe pada Bapa, Tuhan ini perlu puasa. Amin. Ya, perlu puasa.
sangat berbeda jauh dengan orang-orang yang hebat hari ini, ya, yang mereka mau menampilkan dirinya. Bahkan pemimpin Romawi dulu dia mau apa? Supaya dia disembah. Ya. Pemimpin-pemimpin dunia ini dia tidak mau merendahkan diri. Semakin dia tinggi, dia tahu, dia yakin dia akan semakin dihormati, disembah. Ya. Ini pemimpin dunia. Tetapi kalau Yesus tidak, dia harus melayani, ya. Dia nggak berpikir nanti untuk dia nanti akan tidur, pokoknya dia melayani serendah-rendahnya. Dan itu perlu kekuatan, perlu power, perlu kuasa. Amin. Ya. Untuk kita mau melayani, ya, kita pun harus punya kekuatan, punya kuasa itu. Kalau kita tidak terinspirasi bagaimana kita pernah dilayani, ya, kita nggak akan pernah sanggup melayani. Kalau kita tahu-tahu datang ke gereja, kemudian aku mau melayani di sini, tapi dia tidak pernah mengalami layanan, dia tidak pernah mengalami tentang Kristus, dia tidak pernah mengalami bahwa kasih Kristus itu tidak terbatas dan tanpa syarat. Ya, dia nggak punya kuat, nggak kuat, pasti. Ya. Diajak sedikit, sakitnya di sini, ya. Tersinggung, kecewa, ya. Apa dia mau menunjukkan kekuatannya? Aku kuat loh, ya kan? Aku mampu, aku bisa, ya kan? Aku terampil, ya. Aku bisa khotbah. Ya. Dia mau tunjukkan itu supaya dia ditinggikan. Tapi ketika dia direndahkan, dia tidak akan tahan. Ya. Kalau orang tidak punya kuasa di dalam melayani, ya, dia tidak akan bisa tahan. Apalagi hari-hari ini. Ya. Nah, Matius 20 ayat 26 sampai 28. Bagaimana dengan Yesus? Matius 20 ayat 26 sampai 28, silakan baca. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Ya, tidaklah demikian di antara kamu, dan tidaklah demikian seperti apa yang kamu kira bahwa kita melayani, ya kan? Bahwa kita harus dihormati, kita harus menjadi besar, ya kan? Untuk kita harus harus meninggikan diri sendiri untuk menjadi besar, dan seperti itu. Ya, tidak demikian di antara kamu, karena siapa ingin menjadi besar di antara kamu, di antara kita ini, ya kan, hendaklah ia menjadi pelayan dari semua itu. Amin. Aminnya lemes. Amin. 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 Ya. Dan barang siapa ini berlaku siapapun, ya, ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba-Ku. Hamba di antara kita sekalian. Amin. Kita siap memberikan diri kita untuk kita melayani, untuk kita care, untuk kita peduli, untuk kita bekerja, untuk kita berusaha melakukan sesuatu bagi sesama kita di antara kita ini. Amin. Ya. Itu kalau mau besar, kalau mau terkemuka. Motivasinya jangan terbesar dan terkemuka dulu. Motivasinya adalah aku mau melayani, ya kan? Sama seperti anak manusia, ya kan? Contohnya sudah ada, amin. Ya, dan contohnya nggak pernah bisa ditiru. Ya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Ya, Yesus datang bukan untuk dilayani, amin. Ya, jadi ada beberapa murid, ada orang-orang yang ingin mengambil mukanya Tuhan Yesus, nggak bisa, ya kan? Karena apa? Dia nggak mau dilayani, tapi dia mau melayani. Tujuannya dia mau melayani manusia dulu, ya. Karena apa? Karena yang butuh dilayani adalah manusia, yang butuh disembuhkan adalah manusia.
Yang butuh dibebaskan dari dosa adalah manusia. Amin. Amin. Ya. Yang butuh dokter adalah orang sakit. Ya. Jadi dia tahu posisi dia dikirim ke dunia ini, dia harus punya kuasa, punya power, punya kekuatan untuk melayani. Bayangkan, ya. Kalau kita ngerti banget apa yang dialami Yesus, power dia luar biasa sekali, ya. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nggak cuma melayani, nggak cuma menyembuhkan, nggak cuma membebaskan, nggak cuma dia membuat orang ini makmur, nggak cuma, tapi dia berikan nyawanya, ya, sebagai tebusan. Ya. Kalau kita bisa bayangkan waktu itu bagaimana Yesus memberikan nyawanya, supaya apa? Supaya kita ini selamat hidup. Ya. Karena itu satu-satunya jalan. Kalau ada jalan lain, mungkin bahagia pakai jalan lain. Tapi ini satu-satunya jalan. Dia harus memberikan nyawanya supaya orang memperoleh kehidupan. Amin. Ya, itu perlu kekuatan. Bayangkan. Ya, dia sampai sebenarnya dia nggak kuat. Dia bilang kepada Bapak, seandainya bisa kau lakukan cawan ini dari hadapanku. Tapi dia mau taat. Untuk taat itu kekuatan. Ya. Kekuatan karena apa yang dia hadapi dia tahu persis. Apa yang akan menyakiti sedemikian tubuhnya dia tahu banget. Dan sampai hari ini tidak ada yang bisa menyayangi sakitannya dia. Firman Tuhan berkata, dia imam besar yang tahu banget kesakitan kita, kelemahan kita, karena dia pernah mengalami. Amin. 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 Ya. Nah, Markus 10:45. Tapi ya, kita fokus di situ. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Hasilnya apa? Tebusan. Ya. Dia bayar dengan kematiannya. Tanpa dengan kematiannya kita semua tidak bisa ditebus. Amin. Amin. Karena nyawa ditebus dengan nyawa. Di dalam darah ada nyawa. Amin. Ya. Jadi Yesus tidak hanya akan membayar harga dosa, tetapi kematiannya juga akan menjadi pengganti kita ini. Ya. Supaya kita nggak mengalami kematian lagi, tapi kita mengalami kehidupan yang kekal. Dan ini sifatnya kekal. Amin. Ya, apa yang dia lakukan, apa yang dia tebus, apa yang dia jadikan dirinya sebagai jalan kehidupan, itu sifatnya kekal. Amin. Ya, tidak ada yang bisa ganti lagi masalahnya. Nggak ada yang bisa untuk ganti dia seperti dia, nggak akan ada lagi. Ya. Jadi kalau sampai karya Tuhan ini tidak bisa menyelesaikan masalah dosa manusia, terus dengan apa lagi? Nggak akan ada lagi. Ya. 1 Timotius 2 berkata seperti ini, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Amin. Semua atau sebagian? Semua manusia. Dari yang belum pernah lahir sampai sekarang yang belum lahir. Ya, tersedia. Ya, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Amin. Ya, semua manusia, sehingga tapi tidak semua manusia otomatis mendapatkan keselamatan. Amin. Ya, hanya dia yang percaya, yang menerima dia sebagai Tuhan dan Selamat, percaya dengan hatinya, dengan mulut mengaku, yang akan memperoleh keselamatan. Amin. Amin. Ya. Nah, harga yang harus dibayar untuk penebusan kita adalah tadi apa? Nyawanya Yesus, darahnya Yesus. Ya. Jadi menurut Ibrani 9:12 sekarang seperti ini. Dan dia telah masuk satu kali selama-lamanya. Amin. Ya, satu kali selama-lamanya, nggak berkali-kali, ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan,
dan darah anak lembu, ya, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Amin. Ya, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ya, jadi yang dia perbuat ini sifatnya kekal, ya, untuk menyucikan kita, menguduskan kita dari segala kejahatan. Amin. Kuasa pelayanan itu seperti itu. Ya. Nah, Yohanes 3 ayat 3 itu bagaimana dengan kita? Yohanes 3 ayat 3. Silahkan dibaca. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Amin. Kita perlu mengalami apa? Kelahiran kembali. Kalau kita tidak dilahirkan kembali, kita akan bisa melihat apa? Kerajaan Allah. Amin. Amin. Ya. Untuk bisa melihat kerajaan Allah, kita perlu dilahirkan kembali oleh kuasa pelayanan Yesus. Amin. Amin. Jadi hari ini kita memperingati bagaimana kematian Yesus. Ya. Tujuannya apa? Melayani kita sampai kita dipastikan bisa datang kepada Bapa. Amin. Dan dipastikan juga kita menerima keselamatan yang kekal. Amin. Dan dipastikan juga kita juga mau, ya, melayani orang lain, ya, karena kuasanya sudah diberikan pada kita, ya, otoritasnya sudah diberikan pada kita. Ada Yesus yang punya pelayanan sedemikian rupa itu dalam hidup kita. Bedanya apa? Dia sudah bayar harga tebusan, dan kita bayar harganya nempel dengan Yesus. Amin. 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 Ya, jadi ketika kita melayani orang, supaya apa? Supaya orang itu ditinggikan, artinya memperoleh kemuliaan Tuhan, ya, supaya mereka dimenangkan, kita mempunyai kuasa dalam melayani. Amin. Gunakan kuasa itu, pergunakan otoritas itu, ya. Ketika kita melayani orang lain, kita sadar, oh ya, aku punya otoritas di mana orang itu akan taat, akan tunduk, dan mau menerima kesaksian tentang keselamatan Kristus. Amin. Jadi hari ini, ya, kita sadar, kita tahu potensi kita di dalam Tuhan, kita punya kuasa untuk melayani, bukan hanya kuasa untuk apa, menyuruh badai ideal, untuk angin ribut ideal, ya, bukan kuasa hanya kuasa untuk menyembuhkan orang, itu semua pasti dapat, ya. Tetapi kita punya kuasa, jadi tidak ada lagi aku isora ya, Injil, aku isora ya, memberitakan kabar baik, aku bisa nggak ya keluargaku diselamatkan, aku bisa nggak ya orang yang aku kasih atau orang yang belum aku kenal yang aku temui di jalan nanti, ya, mereka bisa menerima keselamatan. Ya, ketika kita mengabarkan Injil kasih karunia Tuhan, ada kuasa yang keluar dari dalam hidup kita, dan kuasa itu sudah dibayar harga yang lunas sama Tuhan. Amin. Amin. Tidak ada yang sia-sia. Apapun yang kita tabur, di situ ada kuasa, ada benih yang hidup. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kabar baik? Haleluya. Merdeka. Merdeka. Kita masuk perjalanan. Lukas 22 ayat 19 sampai 20 berkata seperti ini. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Ini satu-satunya kita memperingati tentang Tuhan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan, sudah makan ya, pada cawan ini adalah perjanjian baru dari darahku yang ditumpahkan bagi kami. Jadi kita melakukan perjamuan kudus ini untuk mengingat perbuatan Yesus di kayu salib, untuk mengingat bagaimana Dia memberikan hidupnya, nyawanya gantikan kita, untuk mengingat bagaimana Dia mati, ya kan, untuk menebus setiap kita, dosa-dosa kita. Amin. Hapus dosaku
terima, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Yesus, Kaulah tebus hidupku dengan salibmu. Ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Mari bangkit. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami, sempurnakan hidup kami, sempurnakan hidup kami. Betapa kami bersyukur Tuhan, Kau diserahkan karena pelanggaran kami, Kau dibangkitkan sebagai pembenaran kami. Engkau mendeklarasikan kami sudah dibebaskan dari kesalahan dan kami diterima di hadapan-Mu sebagai orang yang benar, yaitu dibenarkan dengan iman di dalam Kristus Yesus. Dan hari ini kami mau memberitakan kematian Tuhan melalui perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang menjanjikan pada kami setiap kali kami makan roti dan minum dari cawan ini, kami menerima hidup yang sama seperti hidup di surga, hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati takkan kekurangan. Kami semua terima tubuh dan darah-Mu, kami disembuhkan dan kami disempurnakan. Kita angkat roti ini dan kita ucapkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang ditikam, ditombak, dihancurkan di atas kayu salib. Sesungguhnya Engkau sedang menanggung penyakit kami. Artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit di dalam hidupku. Dengan bilur-bilur-Mu segala penyakit kami hari ini telah disembuhkan. Aku terima hidup yang lebih sehat, lebih kuat seperti tubuh Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai darah perjanjian yang baru, yang kekal, yang pertama memberikan pengampunan atas semua dosa-dosa kami, kesalahan serta pelanggaran kami. Darah-Mu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darah-Mu, dilayakkan menerima berkat warisan orang benar dan orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah
darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita mengucap syukur. Bapak akan mengucap syukur untuk pengorbananmu. Tidak terbayangkan oleh kami, tetapi yang kami tahu itu karena kasih-Mu yang begitu besar, yang tidak terukur oleh kami, Tuhan. Tidak terbayang oleh kami, dan kami boleh menerima itu sebagai anugerah. Kami boleh menerima kebaikan-kebaikan-Mu, keselamatan daripada Engkau, perbuatan yang ajaib yang Kau lakukan pada kami karena Kau melayani kami sedemikian rupa, sehingga hari ini kami hidup, kami merdeka, kami bebas dari dosa, kami bebas dari kutuk, kami bebas dari sakit penyakit, kami bebas dari segala kelemahan tubuh kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur Tuhan. Hari ini dan seterusnya Tuhan, kami mau terus menjadi murid-Mu, belajar mengenal kasih-Mu yang luar biasa ini, supaya segala sesuatu yang Kau punya, kami punya Tuhan, terjadi dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan, sehingga nama-Mu yang dimuliakan Tuhan, bukan hidup kami yang dimuliakan. Karena hari ini bagian kami Tuhan, untuk melayani banyak orang, banyak jiwa-jiwa, untuk mereka datang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kuasa yang daripada Engkau yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan untuk kami berjalan seperti Engkau berjalan, untuk kami memberitakan Injil keselamatan Tuhan. Sehingga Tuhan kami tidak menjadi egois lagi, tetapi kami melihat pengorbanan-Mu yang sedemikian rupa tidak sebanding Tuhan dengan apa yang hari ini kami lakukan. Begitu besar Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan hari ini Tuhan, itu rasa kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang demikian besar. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk ibadah celebration ini Tuhan, Jumat Agung ini Tuhan. Dan ke depan Tuhan, kami akan merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Amin. Ajari kami hari-hari ini untuk Tuhan menerima pelayanan-Mu yang sedemikian rupa Tuhan dalam hati kami, sehingga kuasa itu menjadi sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah pada sore malam hari ini Tuhan, dan kami terima berkat-berkat yang daripada Engkau. Mari terima berkat yang daripada Bapak. Tuhan memberkati Engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani, dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera, kesehatan, pemulihan, kemakmuran, dan sukacita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima berkat-Nya dan hidup menghasilkan buah, dan buahmu tetap. Dan kita semua telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita sepakat berkata, Amin. Merdeka.